Setelah kita membuat link dan mengkoneksikan setiap persimpangan, kita akan membuat marka jalan. Di sini kalian bisa melihat garis putus-putus yang biasanya terletak di tengah jalan dan zebra cross. Untuk membuatnya, kita klik kiri pada bagian mouse di posisi link, kemudian tekan Ctrl dan klik kanan pada mouse. Setelah muncul jendela seperti ini, di bagian weight kita isi 0,5, kemudian number of lines nya kita ubah menjadi 2, kemudian kita klik OK. Kemudian yang baru saja kita buat tadi kita sesuaikan, kita posisikan di bagian as jalan yang sudah kita buat sebelumnya. Ini tinggal kita tarik saja ke bagian persimpangannya. Untuk marka jalan yang di tengah yang garis putus-putus sudah selesai. Cara ini bisa kalian gunakan untuk membuat marka jalan pada bagian jalan yang lurus. Setelah ini saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat garis tengah atau garis as jalan pada bagian jalan yang berkelok-kelok. Ulangi langkah yang sama, tekan Ctrl, kemudian klik kanan pada mouse, klik OK, karena pada bagian ini sebelumnya sudah kita sesuaikan. Kemudian kita pilih objeknya, tinggal kita sesuaikan dengan jalan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tarik sampai mengarah ke persimpangan jalan. Nah, kita bisa lihat di sini jalan yang sebelumnya kita buat berbeda dengan marka jalan yang sekarang sudah kita persiapkan. Cara menyesuaikannya, kita klik pada objek jalan sebelumnya, kemudian kita lihat poin mana saja yang perlu kita sesuaikan. Sebagai contoh di sini ada beberapa titik. Nah, titik ini kita jadikan acuan untuk menyesuaikan dengan marka jalannya. Kita klik pada objek yang ingin kita sesuaikan, kemudian klik kanan pada mouse, pilih add point. Kemudian tinggal kita sesuaikan. Kemudian kita klik lagi pada bagian jalan yang sudah kita buat sebelumnya, dan kita cari poin yang sudah kita sesuaikan. Kita klik lagi pada marka jalan yang ingin kita sesuaikan. Ulangi langkah ini untuk menyelesaikan penyesuaian marka jalan selanjutnya.
Nah, untuk marka jalan di bagian as yang terlihat garis putus-putus sudah selesai. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana caranya membuat zebra cross di setiap ruas jalan. Kalian bisa menyesuaikan dengan lokasi yang kalian survei. Sebagai contoh di sini, di lokasi yang saya survei itu zebra crossnya terletak di bagian ini, di sini, dan di sini. Jadi di bagian ini tidak ada zebra cross. Jadi saya akan menambahkan 2 zebra cross lagi. Pastikan posisinya masih tetap di link, kemudian kita tekan Ctrl, klik kanan pada mouse. Kemudian di bagian number of lanes-nya kita ubah menjadi 1. Di bagian width-nya kita ubah menjadi 2. Ini bisa kalian sesuaikan dengan lebar zebra cross yang ada di lokasi kalian. Di lokasi yang saya survei, zebra cross-nya berukuran 2 meter, kemudian klik OK. Kemudian kalian sesuaikan terlebih dahulu. Sesudah linknya kalian rapikan dan kalian sesuaikan, kemudian kalian pilih di bagian pavement marking, klik kiri pada mouse, kemudian tekan Ctrl, klik kanan pada mouse. Kemudian kalian sesuaikan posisinya. Sesudah itu di bagian tipenya kalian pilih zebra crossing, klik OK. Nah, di sini kalian klik kiri pada mouse, tinggal kalian sesuaikan. Ulangi langkah yang sama untuk menambahkan zebra cross berikutnya. Tekan Ctrl, kemudian klik kanan pada mouse. Di bagian width kita ubah menjadi 2. Sesuaikan dengan lokasi kalian, kemudian klik OK. Sesudah itu kita sesuaikan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih pavement marking, tekan Ctrl, kemudian klik kanan pada mouse. Kita sesuaikan. Kemudian bagian tipe kita pilih zebra crossing, kemudian klik OK. Klik kiri pada mouse untuk menyesuaikan panjang dari zebra cross. Nah, untuk marka jalan di bagian as dan untuk zebra cross sudah selesai. Langkah berikutnya kita akan menginput jenis kendaraan dan kecepatan rencana. Pertama, kita klik pada base data,
kita pilih Vehicle Types, klik pada base data lagi, kita pilih Vehicle Classes, kemudian kita munculkan juga 2D 3G Models. Setelah itu kita klik pada Distribution, kemudian kita munculkan lagi 2D 3G Model. Setelah semua jendela kita munculkan, kita klik pada Vehicle Types, kita add untuk kendaraan yang ingin kita tambahkan. Karena pada standar PSIM yang muncul hanya 8 dan di sini tidak ada motor, maka di sini saya akan contohkan untuk menambahkan motor. Kemudian klik OK. Setelah di Vehicle Types kita tambahkan motor, klik pada 2D 3G Model, Model Segment. Di sini kita akan menambahkan model untuk kendaraan motor. Klik pada Add. Setelah muncul jendela seperti ini, kita klik pada Vehicle, kemudian Route. Setelah itu, kita mencari permodelan untuk motor. Kalian bisa menyesuaikan dengan rencana kendaraan yang ingin kalian tambahkan. Di sini ada dua jenis kendaraan motor, yaitu motorbike dan skuter. Sebagai contoh, saya akan menggunakan motorbike. Setelah itu, klik Add Segment, kemudian klik OK. Kemudian kita isi namanya. Setelah permodelannya kita buat, kemudian kita klik pada Model Distribution. Klik pada icon Add, kemudian kita tambahkan motor. Di bagian model 2D 3G, klik pada bagian ini, kemudian kita ganti modelnya menjadi motor. Setelah itu kita klik pada Vehicle Types. Di bagian motor kita ubah modelnya dari car, kita sesuaikan menjadi motor. Setelah itu kita klik pada Vehicle Classes. Di bagian ini kita tambahkan kita ganti menjadi motor. Klik pada bagian ini, kemudian kita sesuaikan datanya. Untuk motor, unchecklist di bagian car, kemudian kita pilih 630 motor. Sesudah permodelannya kita tambahkan, kemudian kita akan menambahkan kecepatan rencana. Kita klik pada base data, kemudian distribution, kemudian kita klik pada desired speed. Di sini kita klik pada icon add, kemudian kita isi motor. Kecepatan minimumnya yaitu 40 km per jam, kecepatan maksimumnya 60 km per jam. Untuk kecepatan ini kalian bisa sesuaikan dengan data yang kalian punya. Di kecepatan 40 sampai 60 saya akan membaginya menjadi 3. Klik kanan pada mouse. Kemudian kalian bisa menyesuaikannya dari kecepatan 40. Di sini saya akan mencontohkan akan naik pada kecepatan 45 dan seterusnya.
kemudian klik OK. Jadi untuk kecepatan motor ada 5 jenis kecepatan, 40, 45, 49, 55, dan 60. Ini kalian bisa menyesuaikan dengan data di lapangan. Kemudian setelah menambahkan kecepatan motor, di sini saya juga akan menambahkan untuk kecepatan mobil. Masih sama, kecepatan maksimum 40 dan maksimumnya itu 60 km. Saya akan sesuaikan untuk kecepatannya, kemudian klik OK. Setelah menambahkan kecepatan mobil, saya akan juga menambahkan untuk kecepatan bus. Untuk bus, karena di lokasi yang saya survei itu kecepatannya itu tidak terlalu kencang, jadi saya masukkan nilai 20 km per jam ke 40 km per jam. Kemudian klik OK. Di sini untuk kecepatan motor, mobil, dan bus sudah kita input. Selanjutnya kita akan menambahkan vehicle routes dan vehicle input. Pertama kita klik pada traffic, kemudian vehicle composition. Akan muncul jendela seperti ini, kita klik pada add. Kemudian di sini saya akan menambahkan komposisi kendaraan. Di Jalan Saripan akan saya tambahkan komposisi 1, Jepara Kota komposisi 2, dan komposisi 3 di Pakis Haji, dan komposisi 4 di Jalan Sahid. Kita ganti namanya di bagian name menjadi komposisi 1. Ini saya akan posisikan untuk Jalan Saripan. Kemudian di komposisi 1 di Jalan Saripan ada 3 jenis kendaraan, yaitu mobil, motor, dan bus. Untuk kecepatannya kita bisa sesuaikan dengan kecepatan kendaraan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian di Reflow ini kita masukkan jumlah persen dari kendaraannya. Misalkan di bagian Jalan Saripan ini, itu di data survei saya itu berjumlah 595 kendaraan yang melintas. Untuk mobil totalnya ada 205 kendaraan. Jadi untuk mencari persennya, jumlah bagian dibagi dengan jumlah total dikali dengan 100. Di sini jumlah mobil saya itu 205 dibagi dengan jumlah totalnya 595 dikali 100, itu hasilnya 0,3%. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Bus ada 0,2% dan motor ada 0,5%. Jadi totalnya menjadi 100%. Setelah itu kita juga tambahkan untuk komposisi 2 di Jalan Jepara Kota. Kita tambahkan jenis kendaraannya. Ubah dan sesuaikan untuk kecepatan kendaraan.
Untuk mobil di Jalan Jepara Kota ada 0,4%, kemudian bus 0,1%, dan motor 0,5%. Ulangi langkah yang sama untuk menambahkan komposisi selanjutnya. Komposisi 3 di Jalan Pakisaji. Kita tambahkan jenis kendaraan. Kita ubah kecepatan rencananya. Dan kita masukkan persen dari kendaraan. Untuk mobil di Jalan Pakisaji ada 0,2%, bus 0,1%, dan motor 0,7%. Kemudian kita masukkan komposisi terakhir karena di sini simpang 4, jadi ada 4 jenis komposisi. Untuk komposisinya kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan lokasi dan hasil survei kalian. Untuk jenis kendaraan juga kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan kendaraan yang melintas di lokasi yang telah kalian survei. Karena di lokasi yang saya survei ini hanya ada 3 jenis kendaraan, mobil, motor, dan bus. Di Jalan Syahid, mobil berjumlah 0,2%, bus 0,1%, dan motor 0,7%. Jenis kendaraan yang paling banyak melintas di persimpangan Simpang Rahayu ini adalah jenis kendaraan motor. Setelah vehicle compositionnya kita buat, kemudian kita bisa close jendela ini. Kemudian kita akan menginput vehicle. Klik kiri pada mouse di bagian vehicle input. Kemudian kita masukkan jenis kendaraan yang melintas. Klik kanan pada mouse, kemudian add new vehicle input. Nah, di Jalan Saripan volume kendaraan ada 595 kendaraan. Kalian bisa menyesuaikan dengan hasil survei kalian. Kemudian kita sesuaikan vehicle compositionnya. Karena tadi saya buat di sini komposisi 1, jadi saya gunakan juga di sini komposisi 1. Kemudian di Jalan Jepara Kota add new vehicle input. Kemudian kita masukkan volume kendaraannya. Volume kendaraan di Jepara Kota ada 433 kendaraan yang melintas. Ini kita pakai komposisi 2. Kemudian kita akan buat vehicle input di Jalan Pakisaji. Klik kanan pada mouse, kemudian add new vehicle input. Masukkan jenis jumlah kendaraannya. Ada 285 jenis kendaraan. Sesuaikan komposisinya. Kemudian masukkan vehicle input di jalan berikutnya. Add new vehicle input. Masukkan jumlah kendaraan. Di Jalan Syahid ada 400 kendaraan. Kemudian komposisinya kita sesuaikan komposisi 4.
Jika vehicle input sudah kalian masukkan, kemudian kita close. Kita masuk pada vehicle routes. Pastikan untuk modenya itu adalah static. Kemudian klik kanan pada mouse, add new static vehicle. Kita akan membagi jumlah kendaraan yang belok kiri, kemudian jumlah kendaraan yang melintas ke arah lurus, kemudian jumlah kendaraan yang berbelok ke arah kanan. Jika sudah, klik sembarang pada layar. Akan muncul jendela seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk jalan Saripan, jika belok ke kiri, di bagian reflow kita bisa masukkan jumlah kendaraan yang berbelok ke kiri. Ada 63 kendaraan. Kemudian dari Jalan Saripan menuju Jepara Kota ada 268 kendaraan. Kemudian untuk jenis kendaraan yang berbelok ke kanan ada 264 kendaraan. Jadi total kendaraannya berjumlah 595 kendaraan. Jika sudah, kita masukkan vehicle input di Jalan Jepara Kota. Klik kanan pada mouse, kemudian add new static vehicle route decision. Jepara Kota ke arah lurus. Klik kiri pada mouse. Kemudian Jepara Kota belok ke kiri. Klik kiri pada mouse. Kemudian Jepara Kota berbelok ke kanan ke arah Jalan Pakis Haji. Jika sudah, klik sembarang pada layar. Kita klik pada bagian reflow. Yang bagian lurus di Jalan Jepara Kota menuju Saripan berjumlah 325 kendaraan. Kemudian yang berbelok ke kiri ada 72 kendaraan dan belok ke kanan berjumlah 36 kendaraan. Data ini bisa kalian sesuaikan dengan data survei kalian di lokasi. Sesudah itu kita akan masukkan jenis kendaraan di Jalan Pakis Haji. Klik kanan pada mouse, kemudian add new static vehicle. Dari Jalan Pakis Haji menuju Jalan Jepara Kota, belok ke kiri. Kemudian ke lurus ke arah Jalan Sahid. Kemudian belok ke kanan ke arah Jalan Saripan. Klik sembarang pada layar.
Kemudian kita masukkan jenis kendaraan yang berbelok ke kiri. Ada 69 kendaraan. Kemudian yang bergerak lurus ada 131 kendaraan. Dan yang berbelok ke kanan ada 85 kendaraan. Kemudian kita akan masukkan vehicle input di jalan Syahid. Klik kanan pada mouse, kemudian add new static vehicle. Belok ke kiri ke arah jalan Saripan. Kemudian belok ke kanan ke arah Jepara Kota. Dan lurus ke arah jalan Pakis Haji. Klik sembarang pada layar, kemudian kita masukkan jenis kendaraan yang berbelok ke kiri. Ada 137 kendaraan. Kemudian berbelok ke kanan ke arah Jepara Kota 127 kendaraan. Dan lurus 136 kendaraan. Jika vehicle inputnya sudah kita masukkan, kemudian kita tutup jendelanya. Kemudian kita beralih ke tampilan 3G. Dan kita play. Kita save datanya. Kita tunggu sebentar. Ini tampilan kendaraan yang sudah kita input. Berbelok ke kiri, lurus, dan ke kanan.